Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kebaikan, kesehatan, keselamatan senantiasa menyertai kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Jika mana beberapa episode yang lalu kita telah membahas beberapa aspek yang berhubungan dengan bagaimana mengontrol emosional, bagaimana menghadapi hidup baru pasca pandemi dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan bersama-sama sedikit membahas tips agar kita senantiasa bisa berpikir positif. Karena berpikir positif memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terutama ketika sedang tertimpa atau suatu masalah atau musibah atau problem apapun. Tidak sedikit orang yang cenderung berpikir negatif. Hal tersebut sangat berpotensi membuat pelakunya bisa cemas, khawatir, bahkan ada yang tertekan, bahkan sampai ada yang bisa menuju fase depresi. Padahal berpikir positif dapat memberi pengaruh yang sangat baik untuk keadaan psikologis seseorang. Pola pikir ini juga bisa mampu membuat kita lebih menikmati hidup, merasa nyaman. Bagaimana sih tip-tip untuk menjadikan kita dan diri kita untuk bisa berpikir positif? Adapun beberapa tip yang bisa kita sama-sama sharingkan di sini tentang bagaimana kiat untuk dapat bisa berpikir positif. Yang pertama, yakni lihat dari sisi baiknya. Apapun masalahnya, apapun problem yang terjadi pada diri kita, kita ambil sudut baiknya dulu. Jangan langsung diambil simpulan bahwasanya masalah itu pelik dan tidak ada jalan keluarnya. Masalah apapun bisa datang dan kapan saja dalam kehidupan seseorang. Ketika kita dihadapkan pada suatu persoalan, kuncinya adalah fokuskan pikiran pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut, meski hanya berupa hal kecil sekalipun. Misalnya nih, ketika teman membatalkan sebuah acara yang tadinya sudah kita gadang-gadang atau mungkin kita sudah plankan jauh-jauh hari, kita sebaiknya melihat sisi baiknya. Yang pertama, kita jadi memiliki waktu luang nih untuk lebih bersantai, untuk bisa lebih beristirahat, dan kita harus bisa menghindari rasa kesal itu atau rasa kekecewaan itu karena akan membuat pikiran kita menjadi hal negatif. Tip yang kedua yakni biasakan untuk senantiasa bersyukur. Kenapa seperti itu? Sebagai insan, sebagai hamba yang senantiasa kita dilimpahkan segala kemudahan, segala kebaikan atas nikmat-nikmat yang diberikan, patutnya kita sangat bersyukur. Kenapa? Sebagian orang seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain, dan itu tidak bisa dipungkiri. Merasa beda dengan yang lain, merasa nggak sama dengan teman sebayanya atau teman sekalangannya, itu tidak bisa menjadi patokan sebenarnya. Namun secara tidak sadar kita selalu kadang sedikit ada rasa, entah itu sedikit rasa iri, rasa dengki, rendah diri, dan pikirannya menjadi kalut. Nah, hal-hal tersebut kita sendiri yang membentuk, bukan berarti faktor-faktor lain dan lain sebagainya. Karena semua itu dikembalikan pada sudut pandang kita atas bagaimana kita bersyukur. Oleh sebab itu, biasakan kita untuk bersyukur agar pikiran kita tetap positif, tetap tenang, dan tetap legowo dalam bahasa Jawanya. Dan hidup insya Allah akan terasa lebih berarti dan lebih nyaman. Kenapa? Karena dalam himpitan apapun tidak terkecoh dengan sesuatu yang mungkin menjauhkan kita dari rasa syukur. Oleh sebab itu, biasakan bersyukur. Kita dapat mensyukuri apapun yang kita miliki, baik itu dalam sebuah rupa, misalnya dalam sebuah keluarga,
teman, pekerjaan, ataupun hal-hal lain yang membuat kita bahagia. Tips selanjutnya yakni berbicara hal positif pada diri sendiri. Artinya, seseorang dapat menjadi kritikus yang buruk bagi dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, suka tidak suka, mau tidak mau, hal tersebut dapat menyebabkan kita membentuk sebuah opini negatif tentang diri kita sendiri. Dan ini lumayan sangat sulit untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, untuk menghentikan hal yang seperti itu, kita harus berbicara tentang hal positif pada diri kita sendiri. Karena banyak-banyak ilmuwan sudah merisetkan hasil dari apa yang diciptakan dan apa yang dilakukan adalah sebuah hal yang terbentuk dari sebuah rasa, dibentuk menjadi pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya hingga akhirnya dilakukan. Tips selanjutnya yakni berusaha untuk lebih banyak tersenyum. Nah, ini hal yang receh, sepele, dan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Namun, tidak semua orang terkadang sadar akan hal-hal kecil seperti ini. Karena apa? Tersenyum dapat membuat kita lebih tenang dan termasuk pikiran kita akan berangsur-angsur menjadi positif. Dalam sebuah penelitian pun banyak yang menghasilkan. Karena apa? Tingkat kebahagiaan kita, tingkat kita bahagia itu terbentuk dari bagaimana kita mempola, bagaimana kita mengkonsepnya. Orang-orang yang tersenyum ketika melakukan tugas apapun dengan penuh tekanan, bahkan mungkin misalnya ada tugas yang berat nih, ketika kita tersenyum, semua akan menjadi ringan, semuanya akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena awalnya kita bentuk dengan sebuah senyuman. Jadi meski kita sedang mendapat persoalan sepelik apapun, bahkan itu berat, bahkan terjal sekalipun, kita bentuk diri kita untuk tegar dan cobalah kita pacu dan kita mulai dengan sebuah senyuman. Tips selanjutnya yakni tertawa. Nah, tapi mohon maaf, tertawanya ini mengandung maksud ya, bukan tertawa yang tiba-tiba pada sebuah mungkin forum atau mungkin baru ketemu dengan siapa gitu, bahkan orang tidak kenal tiba-tiba kita tertawa. Dan tertawa kita mungkin berlebihan, mungkin orang lain juga akan berpikirnya macam-macam. Nah, artinya di sini ada beberapa banyak dari hasil penelitian, baik itu ilmuwan dan lain sebagainya. Tertawa ini mampu menurunkan rasa stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini juga dapat meningkatkan suasana hati yang membuat beban yang kita miliki terasa menjadi ringan dan sedikit berangsur-angsur berkurang. Oleh karena itu, perbanyaklah kita tertawa dengan menonton. Mungkin salah satu contohnya misalnya, kan banyak nih media yang memudahkan kita. Mungkin bisa lihat video lucu, film-film komedi, ataupun bisa membuat lelucon dengan orang-orang terdekat kita. Tips selanjutnya yakni senantiasa untuk kita terbiasa berbuat baik, membiasakan untuk melakukan hal baik dan senantiasa untuk dalam koridor baik. Berbuat baik dalam konteks ini yakni sebuah pemikiran tentang orang lain. Terkadang kita mungkin dan sangat mudah untuk melihat orang dari penampilannya saja, dari casing luarnya saja, dari sekali pandang, dan kita biasanya sering untuk menyudutkan dari pandangan kita itu dan menyimpulkan hasilnya sendiri. Padahal hal itu tidak baik dan kurang dibenarkan. Karena apa? Kita tidak bisa mengenali orang dengan hanya sekali saja melihat, sekali saja berkomunikasi, sekali saja bersama, terus kita bisa menyimpulkan, oh orangnya ini begini. 5% yang bisa kita tangkap dari pertemuan awal, masih ada 95% PR kita untuk mengetahui kepribadian orang tersebut. Artinya, dengan kita selalu berbuat baik, berpikiran baik, dan selalu cenderung membangun mindset baik kepada siapapun, akan melahirkan sebuah hasil yang baik pula. Dan tips selanjutnya yakni
sempatkan, sisahkan dan berikan diri kita ini untuk sedikit beristirahat. Jangan pernah berharap orang yang kurang tidur biasanya merasa dirinya insomnia, terus dia bisa berpikir positif. Banyak hal ngelanturnya yang kita dapati. Kenapa? Setiap orang tentu perlu untuk waktu beristirahat, karena arahnya lebih ke mengistirahatkan. Bukan hanya kita sebatas beristirahat untuk diri, namun dari pola pikir kita, pikiran kita, mata kita, dan beberapa hal indera kita untuk diistirahatkan sejenak, untuk bisa refresh, untuk bisa lebih sehat kembali dan bisa membangun pikiran positif dan pikiran sehat setelah kita istirahatkan. Tak hanya itu, karena beristirahat juga dapat menyingkirkan rasa cemas dan rasa khawatir yang berlebihan, bahkan biasanya risau, biasanya panik, cemas. Itu banyak terlahir dari mereka-mereka yang pola istirahatnya tidak baik. Dan tips selanjutnya yakni membayangkan masa depan yang baik, karena ini adalah sebuah gambaran sebagai tolak ukur bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menentukan, bagaimana kita memperjuangkan, dan bagaimana kita bisa meniti proses sampai menuju hasil tersebut. Membayangkan sebuah masa depan yang baik, entah itu mengenai karir, tentang hubungan, ataupun hal lain, dapat membuat kita lebih bahagia di masa sekarang. Namun gini, kan banyak nih orang yang mungkin punya hayalan atau mungkin berandai-andai, itu boleh. Namun dalam hayalan dan angan-angannya jangan terlalu jauh, karena hal tersebut tentu bisa membantu kita untuk berpikir positif dan tak mencemaskan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Artinya kita sedikit banyak berangsur-angsur untuk merelaksasikan dari otot kita, dari indera-indera kita, dan dari beberapa aspek kita, sehingga bisa mudah dan mampu untuk melahirkan hal yang lebih positif, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi diri kita, orang sekitar kita, dan semua orang yang kita sayangi. Semoga bermanfaat bila mana dari awal hingga akhir. Dalam menyampaikan ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.